Hai guys, di video kali ini saya mau bahas sebuah gunplay yang sebenarnya sekarang udah biasa aja. Cuma saya masih tetap hype dan spesialnya adalah ini yang versi limited item. Yes, ini Ecopla HGCR Rising Freedom Gundam yang rilis di tahun 2024. Harganya 2.970 setelah pajak Jepang. Jujur, ini pertama kali saya punya dan ngerakit. Jadi kalau agak kaget-kagetan ntar ya mohon dimaklumi aja. Buat yang belum tahu, Ecopla itu gampangnya gunpla yang terbuat dari material daur ulang. Contohnya kayak bekas runner dan plastik-plastik sisa manufaktur. Nih, sekarang kalian udah bisa lihat deskripsi singkat konsepnya di box. Terus buat Ecopla baru, konsepnya mereka udah lebih modern. Kalau sebelumnya, Ecopla tuh cuma gunpla warna hitam tok, sekarang udah dipakein warna neon. Jadi perpaduannya lebih stylish lah. Bahasan Fafifu Was-Wesosnya udah ada di video ini, dan nanti bakal ada perbandingan, adakah bedanya Ecopla lama dengan Ecopla yang baru? As always, cerita dulu nih, kenapa sih saya se-hype itu sama barang ini? Jadi, 2024 lalu, di-announce lah Ecopla HG Rising Freedom Color Recirculation Neon Color. Yang sebelumnya, jujur saya nggak terlalu peduli mau ada Aerial, Elfrid, Schwarzete, ya kayak biasa aja lah. Coba kan ini berhubung lagi Seed Freedom dan Rising Freedom. Ditambah warnanya tuh lucu banget buat saya, kuning stabilo. Iya, tahu Zero One, tapi let's stop lah ya, jangan komen-komen kayak gitu. Ya, basically emang saya peng-freedom mania sejati aja. Terus, bagaimana cara mendapatkan Ecopla yang keren ini? Satu-satunya cara pertama kali rilis itu cuma di Inazuma Rockfest yang sudah jelas mustahil banget buat didapetin. Gimana coba cara belinya? Ya, paling adanya di orang-orang yang nge-resell. Cuma kan barang resell tuh seperti yang kalian tahu, nggak ngotak ya harganya. Dan sesuai dugaan aja bener, harganya 8.000 yen, 7.000 yen. Paling murah tuh 6.000 saya nemu. Terus beberapa bulan kemudian dirilislah secara reguler di Gundam Base Antero Jepang. Coba gimana juga cara datang ke sananya, kan nggak mungkin ya. Dan bener aja sesuai ekspektasi lagi kalau barangnya akan sedetik habis. Soalnya dari HG-HG sebelumnya yang Neon Recirculation itu emang kayak gitu, sedetik habis juga. Ya sedetik habis sama scalper dan reseller mah kayak anjing aja sih. Harganya masih tetap segitu juga. Paling murah tuh ya saya nemu di harga 4.000 yen. Belum pajak Jepang loh ya. Belum pajak Jepang jadi berapa? Jadi 4.400 yen. Untungnya di pop-up Gundam Base kemarin barang ini jadi salah satu line up limited item mereka dengan Fafifu Was dan justifikasi Nananinunya yang udah pernah saya bahas di video ini. Bisa dibilang ini jadi salah satu barang yang paling worth di pop-up kemarin. Buat plastiknya sih kelihatan bagus warna neonnya, terus Ecopla-nya juga agak beda dari yang dulu. Clear part polarized-nya juga biasanya kan agak warna kebiruan, sekarang agak ke kuning-kuningan. Dan stikernya kirain saya bebas pasang. Ternyata bagusnya sekarang sudah ada pola yang ngegampangin kalau mau dipasang. Ngomong-ngomong Rising Freedom, mungkin beberapa di antara kalian ada yang bertanya, anjing, emang ada yang nanya? Maaf ya, kayak jijik banget ini song artis. Ya intinya saya nggak sesudi itu beli Gunpla Red kali 165 yang mungkin beberapa di antara kalian udah pada tahu dan jadi rahasia umum ya. Mainan gini doang 390 ribuan tuh agak nggak ada urgensinya ya, meskipun pengen banget in this economy, in this country. Ceritanya beda jauh ya kalau kalian tinggal di luar. Ini agak lucu buat saya. Jadi saya tidak sengaja melihat sebuah komentar di konten sosial media lain yang intinya tuh bilang kayak Marapoles mah cuma nge-review berdasarkan harga doang. Gimana ya? Saya sih sebagai orang yang sok-sokan care, sudah jelas tidak pengen penonton saya terinfluence untuk jajan mainan-mainan yang mahal. Jadi apakah target audiens Marapoles itu buat orang-orang yang tidak mampu? Mungkin ya, bisa jadi. Karena saya juga nggak sengebela-belain itu beli mainan mahal. Tapi yang jelas, kalau saya menjadi reviewer mainan di negara lain dan target audiensnya bukan masyarakat negara sini, kayaknya saya nggak akan sebacot itu deh masalah harga. Contohnya deh, Rising Freedom dan limited itemnya ini nih. Saya kan sebagai warga biasa juga tidak sengebela-belain itu beli mainan 400 ribu ya. Apakah pas punya Rising Freedom ini jadi merasa ketinggalan hype-nya? Jelas enggak lah. Buat saya, kalau punya wishlist mau dibeli 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun kemudian juga, kalau ntar udah punya barangnya pasti bakal seneng-seneng aja kok. Dan itu akan selalu menjadi salah satu attitude yang saya sampaikan kepada kalian. Tapi kalau ngomongin Rising Freedom ya, sebenarnya di awal 2025 tuh saya udah nemu yang rate-nya kali 110 doang. Murah atau enggak? Jawabannya murah banget kan. Tapi nggak tahu ya kenapa. Kalau saya mau beli mainan tuh mikir dulu 5-10 menitan buat ngerasain apakah kalau saya beli akan sparks joy atau enggak. Nah, waktu mau beli si Rising Freedom itu, setelah dipikir-pikir kok kayak tidak akan ada kesenangan yang dibawa ya ketika saya udah punya. Udah aja akhirnya nggak saya beli. Pun bulan-bulan berikutnya juga nemu yang red kali 115, 125 itu tuh agak sering, tapi ya tetap nggak saya ambil. Tapi waktu lihat Ecopla Rising Freedom ini tuh dalam hati saya ya kayak anjir, ini harus banget punya. Gaul banget coy bentukannya. Weh, statement abis mendukung ramah lingkungan.
Enggak ya, saya enggak segampang itu dibodohin buat greenwash kayak gitu. Ya, emang keren aja sih ya. Freedom warna hitam, terus campuran warnanya juga unik kan, pakai warna neon yellow. Pokoknya sampai item ini di-announce jadi line up pop-up Gundam base, di situ jujur dalam hati saya masih pengen banget dan ada Sparks Joy-nya. Terlebih harganya yang bisa dibilang masuk akal dan fair lah. Pokoknya terima kasih banyak sekebon buat orang yang udah saya repotin dititipin Gunpla ini. Untung masih kebagian dan ini jadi salah satu pajangan yang paling saya suka sepanjang tahun 2025 kemarin. Dan yang bikin saya sedikit penasaran, apakah Rising Freedom emang sebagus itu untuk jadi Gunpla nomor 1 di line up Gundam Seed Freedom? Sebenarnya dulu saya udah pernah megang sih, cuma nggak berani dimainin ya karena itu kan punya orang random. Lucu aja sih, orang itu beneran seberpassionate itu menjelaskan kepada saya, dia tuh dulu dapat Rising Freedomnya di Jepang harganya cuma 2000 yen. Terus ini artikulasinya bisa gini, bisa berubah jadi pesawat. Ini adalah Gunpla favoritnya dia since day one ada Seed. Terus seneng banget dibikin versi barunya Rising Freedom. Tapi Mighty Strike Freedomnya jelek karena pakai pedang. Emang sih itu fakta. Semangatnya tersampaikan lah sesama pegundam Seeders mania sejati. Nah, Ecopla Rising Freedomnya udah jadi. Jujur, ini sumpah keren banget. Ini first impression saya melihat Ecopla dengan neon color. Surprisingly cocok banget ya warnanya. Kan warna hitamnya tuh ngeblok sebadan badan. Nah, si neonnya ini ibarat kayak apa ya? Jadi aksen. Dan yang lebih lucunya lagi, ini tuh patternnya ngacak. Pattern ngacak tuh maksudnya gimana? Dari rilisan Gunpla sebelumnya, kalau ada warna-warna aneh kayak gini tuh paling cuma di bagian armor doang kan. Inner frame-nya tetap warna abu. Kalau yang recirculation, bagusnya buat saya ada 2 poin. Si bagian armornya itu full Ecopla, sedangkan si bagian aksen-aksen dan inner frame-nya itu pakai warna neon. Jadi bagusnya warna aksennya bisa tumpang tindih. Contoh kayak di bagian Vivin itu kuning merah jadi kuning-kuning neon. Atau dagu sama mulutnya jadi hitam-hitam. Kalau dari Rising Freedom-nya sendiri, jujur yang agak kaget adalah volume backpack-nya yang gede banget dari Freedom-Freedom lain yang pernah saya pegang. Dan kelihatannya gimmick atau cara bermainnya agak kompleks. Di satu sisi aja ada 3 titik artikulasi, terus belum sirip bagian belakangnya. Ini keren sih menurut saya desainnya. Jadi di sini juga ada ball joint-nya bisa digerakin secara bebas. Dan yang paling penting ada sistem kuncian. Jadi kita bisa milih antara siripnya mau digerakin atau dalam bentuk fix. Terus waktu sayapnya dinaikin ke atas, kok kayak ada yang beda gitu siluetnya dari Freedom biasa. Ternyata si sirip bagian ini nih yang harusnya di Freedom tuh kan di bawah ya. Sekarang posisinya udah ada di tengah. Jadi siluet Rising Freedom tuh ya balik lagi ke desain Freedom yang OG. Sumpah, ini keren banget sih. Jujur karena saya baru pertama kali mainin dan nyoba jadi agak katro. Ya, mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang punya ini juga. Senengnya tuh ya sama kayak dulu pertama kali saya beli HG Seed Freedom. Yang bikin makin excited karena HGCE desainnya udah lebih deket ke anime kan ketimbang HG Seed yang zaman dulu lebih ke desain Kunio Okawaranya. Nah, ngomongin artikulasi, ini adalah HG pertama yang ngeklaim punya Seed Action System. Ya, udah sering saya bahas lah di video-video sebelumnya. Intinya bagus, cuma kalau ngomongin Seed Action System as always, sebenarnya ini udah ada dari lama ya artikulasinya. Cuma dulu nggak ada labelnya aja. Kalau dibilang ada improve atau enggak, ya ada lah. Jadi lebih sharp silhouette posingnya ala-ala seri Gundam Seed. Nah, saya mau coba posing Freedom paling ikonik yang ada di openingnya Gundam Seed. Contohnya kayak gini nih. Ini udah approve banget lah. Nggak tahu ya, mungkin karena ini juga Ecopla yang punya warna neon yellow, jadi kelihatannya lebih apa ya, elegan, mewah, eksklusif. Dan yang paling bikin saya penasaran adalah, apakah kalau mau tembakan pelangi alias full burst mode segampang itu buat dimainin? Jawabannya adalah gampang banget dan sekarang gimmicknya udah di-enhance dari Freedom sebelumnya. Paling kelihatan sih railgunnya bisa ditarik ke depan buat ngeliatin inner frame dalamannya. Gimmick barunya adalah, Rising Freedom ini punya shield boomerang yang bisa ngeluarin laser di pinggir sama depannya, plus optional hand tangan lagi kebuka. Jadi, posingnya bisa lebih anime akurat kayak gini. Ini sumpah, jujur pengen nangis, keren banget. Tapi kalau mau di display, jujur agak effort soalnya harus bikin stand base tambahan. Cuma kalau kalian punya HG WFM ya terutama, itu kan biasanya dikasih display stand kayak Begir BU, Begir Pente. Jadi ya pakai itu aja juga cukup kok. Buat gimmick lain, ya standar Freedom banget lah. Contohnya rifle yang bisa ditaruh di rear skirt. Terus beam sabernya juga ada di samping railgun. Terus beam sabernya juga bisa digabungin jadi semacam beam javelin. Yang jujur saya malas melafalkan nama politically correct, apalagi weapon-weaponnya Gundam Seed. Nama-namanya tuh terlalu variatif dan spesifik lah. Contoh kayak beam saber aja namanya Versina. Terus shield boomerang aja namanya Flash Edge G3. Railgun juga namanya Viper 3. Jujur kalau saya ketemu fans Gundam Seed nih ya kan salaman tuh, weh sama-sama pegundam Seeders mania sejati. Tapi kalau dia udah ngomong politically correct tentang weapon-weaponnya, udah cuci tangan aja itu. Nggak usah ditemenin sumpah, itu bibit-bibit elite lord menyebalkan. Terus ini juga posing paling keren yang shieldnya nempel di tangan. Deng 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 deng.
Next, saya mau bahas spesifik tentang Ekopla baru ini. Pertama, ini closer look mixing warna armor hitam sama frame neon yellow dan pattern-pattern lainnya yang jujur aneh tapi enchanting. Kalau buat barang-barang eksklusif, sebenarnya colorway kayak gini udah biasa. Cuma buat di Gunpla ini bisa dibilang sebuah kebaruan. Ya gitu, dari dulu warna-warna Gunpla Limited tuh nggak jauh-jauh dari clear color, injection metallic, titanium finish atau coatingan finish lainnya. Sekarang udah jauh lebih variatif dan lebih menekankan kesan limited dan eksklusifnya itu kan. Ini lucu nih, kalian tahu part segitiga yang ada di Vivin kan? Kepotong terus kecampur sama warna-warna sprue lainnya. Ini susah banget nyarinya sampai saya rekam ini no script sama sekali. Durasi pencariannya sekitar 5 menit, cuma videonya saya potong dan percepat jadi ya nemu nih segitiga kecil banget. Kelihatan kan bentuk potongannya tuh kayak ya itu kalau kalian motong runner lebihan kayak gitu kan. Apalagi warnanya dua doang, neon yellow sama hitam. Antara terang banget kalau enggak hitam banget. Si kelihatan tuh. Terus buat stikernya juga ya cocok-cocok aja lah buat menjadi pembeda antara barang reguler sama barang limited yang sebenarnya mah ya biasa-biasa aja sih, nggak ada gimana-gimana, nothing special. Overall, pembelian pertama Ekopla yang campur warna neon ini sangat berkesan lah buat saya. Di video sebelumnya saya kan udah pernah bahas tuh kalau Ekopla tuh somehow nggak ngerti kenapa agak letoy-letoy kayak gini kan. Nah, apakah Rising Freedom juga kayak gitu? Jawabannya adalah iya, sama. Pertama, bagian torsonya yang agak wobble-wobble kayak gini. Nggak terlalu ada grip, tapi kalau di display sih biasa aja ya. Terus bagian backpacknya juga tidak terlalu kuat buat dicolokin, jadi agak gampang lepas. Terus bagian shieldnya juga sama. Ini bisa dibilang agak nggak nempel ya bun. Cuma kalau ditempelin ya gitu deh, gampang copot juga. Shield boomerangnya juga sama. Ini dikocok-kocok tuh buat mengilustrasikan seberapa letoy ya. Kayak kegoyang dikit aja langsung keluar kan siripnya. Jujur, saya nggak ngerti sains di belakang kenapa Ekopla lebih letoy ketimbang regular release. Padahal kalau ngomongin molding ya harusnya sama-sama aja nggak sih? Tapi ada satu perbedaan yang jelas banget dari Ekopla rilisan lama dengan yang baru. Sampai sini kelihatan nggak bedanya? Jadi finishing plastiknya itu sama dengan versi regulernya. Jadi maksudnya gimana sih? Ya kalau misalnya Gundam Mark II ini itu kan yang masih agak glossy-glossy terus banyak watermark di sekitar plastiknya. Standar Gunpla tahun 2000-an aja plastiknya kayak gini. Sedangkan yang Rising Freedom ini udah agak ngedoff dan tidak terlalu banyak watermark. Sama juga kayak HG keluaran zaman sekarang plastiknya gitu kan. Ini close up side by side. Kalau saya sih kelihatan banget ya ini perbedaan antara Gundam Mark II sama Rising Freedom. Terus apakah bahasan tadi bikin Ekopla Rising Freedom ini tidak worth? Ya enggak lah, apa ngaruhnya? Orang saya pengen Rising Freedom ini karena dia Ekopla Limited. Terus apakah Ekopla ini akan saya rekomendasikan ke kalian? Jawabannya adalah big yes. Nah, ini yang paling saya tunggu, mimpi basahnya semua pegundam Siders Mania sejati alias robot tokoh utama bersayap besar dan bisa berubah jadi pesawat. Nggak bohong, dulu zaman saya kecil juga pengen banget gitu ngelihat Freedom berubah jadi pesawat, kayaknya keren deh. Waktu udah dikasih kayak gini, nggak anjing, jelek banget. Ya, harusnya semua orang ngeh sih kalau mode pesawat Rising Freedom ini tuh lazy design. Orang cuma ditidurin doang terus shieldnya ditempel di dada kan. Tapi kalau ngomongin bentuknya, sebenarnya ada beberapa poin yang saya suka. Pertama, jelas dari lore-nya. Karena aktivitas Kompas alias gengnya Kira Yamato ini sering banget pepek luar angkasa bumi, kayaknya emang ini fitur yang diperlukan buat turun dari luar angkasa nembus ke atmosfer. Yang punya fitur ini cuma Freedom sama Justice kan. Kalau Gelguk sama Gian, masa desain secongki itu mau diberubahin jadi pesawat? Makanya mereka punya equipment tambahan buat masuk ke atmosfer. Kalau dari Gunpla, desainnya udah bagus karena udah ada mode kunciannya. Kalaupun kesenggol juga tidak merubah posisi siripnya. Terus kalau dari desain, karena ini katanya Freedom pabrikan Orb, dia ada turunan desain moncong shieldnya Murasame itu loh. Itu keren buat saya. Meskipun bentukan pesawat Freedom ini plain banget, yang nolong siluetnya jadi lebih tegas thanks to turunan desain dari Murasame. Di sini ada detail bahasan yang mohon maaf lupa saya ambil footage-nya. Pokoknya Rising Freedom ini tuh pertama kalinya Bandai ngubah sistem C-clip mereka. Intinya, desain C-clip di Rising Freedom ke atas tuh hampir nggak ada stress mark karena sistemnya udah kuncian yang harus dimasukin dari satu posisi terus diputerin biar lebih kuat dan kenceng. Ngomongin Rising Freedom reguler, sudah jelas ini sangat amat worth banget buat kalian punya dengan price point yang cuma 2.300 yen. Bisa dapat bentukan yang wah bersayap, banyak senjatanya, terus artikulasinya udah pakai seat action system alias paling baru. Ketimbang HG seri lain yang sudah jelas price point-nya lebih tinggi dari 2.300 yen dan desainnya yang tidak mudah dicerna. Kalau Freedom ini kan harusnya sih semua orang pasti suka ya. Tokoh utama banget gitu kan bro, keren. Nah, buat yang versi Okoplanya dengan segala Favivu waswesosnya tadi, terutama di bagian yang letoy-letoy nih buat kalian yang selalu mempermasalahkan kayak gituan, apakah saya akan merekomendasikan Ekopla ini kepada kalian? Jawabannya tadi ya, big yes. Kalau mau simple, karena ini barang limited yang susah buat dicari dan didapetin.
Kalau dari saya, selain karena alasan simple tadi, konsep Ecoplak Recirculation Color ini menarik terutama buat Gunpla karena ini awal-awal Gunpla tidak punya pattern warna yang tetap. Kayak tadi ya, misalnya bagian framenya warna neon sedangkan armornya full hitam, terus ada warna yang tumpang tindih. Bikin kesan limitednya tuh dari segi warna aja makin kerasa. Nah, kalau mau rekomendasi Ecoplak Recirculation yang overall, saya sih cuma ngerekomendasiin versi HG-nya doang ya. Kenapa MG-nya tidak? Karena MG tuh kebanyakan inner frame kan, yang pasti komposisi antara warna neon dengan Ecoplaknya tuh lebih banyak warna neon. Ya, kalau saya sih mikirnya kan highlight utamanya tuh Ecoplak ya. Jadi ya plastik daur ulangnya dong yang dibanyakin. Kalau HG harusnya kan punya inner frame yang lebih sedikit. Jadi harusnya komposisi Ecoplak dan warna neonnya tuh antara sama, kalau enggak lebih banyak Ecoplaknya. Dan kalau ngomongin price point, sudah jelas HG jauh lebih murah dong daripada MG. Jadi mungkin kalau kalian mau nyoba Ecoplak Recirculation Color ini, mulailah dari HG. Dan yang paling saya rekomendasikan adalah Rising Freedom ini. Meskipun sama-sama susah didapat, tapi HG Ecoplak lain tuh jauh lebih susah didapetinnya ketimbang Rising Freedom ini. Terakhir, buat masalah letoy, sebenarnya tidak sepengaruh itu. Maksudnya, Freedom yang saya videoin sekarang tuh tidak ada modifikasi sama sekali. Cuma buat kalian yang mau punya Ecoplak nantinya, emang lebih baik sedia payung sebelum hujan, alias kalau ada yang letoy-letoy kayak gitu ya tinggal diseretin aja, entah disumpel pakai tisu atau dilem pakai super glue juga aman-aman aja. Ketimbang partsnya gampang hilang atau entar jatuh terus buyar gunplanya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.